Salam demokrasi, salam Pancasila. Bila kita melihat beberapa hari yang lalu, begitu banyak BEM universitas negeri di Indonesia yang mulai mengambil ajang untuk mengkritik pemerintahan saat ini. Saya pusing dibuatnya. Karena apa? Karena di masa-masa yang rezim katanya, di masa-masa pemerintahan Bapak Jokowi yang begitu nyaman dan sistemnya yang terstruktur dengan baik, begitu banyak adik-adik mahasiswa yang mengambil kesempatan untuk menghujat pemerintahan saat ini. Berbeda dengan permainan dan demonstrasi yang kami lakukan di tahun 1998, di mana Presiden Soeharto naik kembali menjadi presiden di saat krisis ekonomi yang luar biasa yang seharusnya kita bisa keluar dengan cepat. Tetapi karena bagi saya ambil positifnya saja, Soeharto itu bagus. Tapi karena dia semakin tua, dia tidak sanggup lagi untuk melakukan strategi-strategi yang luar biasa yang di waktu muda dia lakukan. Di luar dari strategi jahatnya dahulu, tapi saya termasuk seseorang yang menganggap bahwa Soeharto itu cukup pintar dan memiliki strategi yang luar biasa untuk memimpin bangsa ini di saat itu. Tetapi karena dia semakin tua, orang-orang di sekeliling Soeharto itu sangat memanfaatkan ketuaan beliau dan mencari keuntungan pribadi di saat itu. Nah, di tahun 98 kami melakukan demo besar-besaran, bukan tujuannya untuk mencari nama. Bahkan orang-orang yang teman-teman yang wafat jadi pahlawan revolusi reformasi waktu itu tidak dianggap mungkin saat ini, karena memang kami tujuannya bukan untuk mencari nama, tetapi untuk menyelamatkan bangsa ini dan menyelamatkan masa depan kami yang saat itu tidak mungkin bisa naik karena sudah terdeteksi orang-orang yang akan naik, yaitu orang-orang yang di pihak Soeharto sebenarnya waktu itu. Nah, di saat ini saya melihat secara positif bahwa adik-adik dari BEM ini sebenarnya sedang mencari jati diri, dan mahasiswa-mahasiswa semester 5 dan semester 7 saya rasa belum memiliki kemampuan untuk berpolitik yang dewasa. Tetapi saya sangat menyayangkan mereka memanfaatkan momen ini untuk terkenal dan mencari nama di dunia politik tanpa melihat etis atau tidak etisnya pembicaraan dan serangan mereka kepada Bapak Jokowi. Mengapa kita sebagai mahasiswa tidak mencari momen yang lain, yaitu mengkritik pemerintah dari segi yang lain yang menguntungkan bagi masyarakat, menguntungkan bagi rakyat, bukan mencari momen bagi kita untuk pencitraan diri. Karena saya melihat adik-adik mahasiswa yang sekarang berada di bangku mahasiswa tujuannya bukan menjadi profesional, tetapi menjadi insan-insan politik di masa depan. Gak masalah bagi saya, tetapi jadilah orang yang profesional, karena di masa-masa yang sulit dan kita masuk masa-masa digital ini, suara dan strategi politik saja tidak mampu mengangkat nama kita untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Saya cuma mau mengingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa saya, saya mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya di S1 dan S2, bangun dirimu menjadi pribadi yang berkualitas tinggi, bukan bangunlah dirimu menjadi seorang yang mengkritik pemerintahan supaya kamu terkenal. Terkenallah karena kemampuanmu, jangan terkenal karena pencitraanmu. Sudah stop lah. Ya, saya bukan pendukung Pak Jokowi, saya mendukung kinerjanya yang baik. Walaupun ada orang yang mengatakan sudah dapat 13 triliun untuk korupsi, salah. 13 triliun untuk pembangunan itu yang benar. Karena bila kita lihat pemerintahan sebelumnya 10 tahun memerintah tapi tidak melakukan apa-apa untuk pemerintah. Bahkan untuk masyarakat pun tidak melakukan apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakat Indonesia. Bahkan harga bahan pokok naik terus. Saat pemerintahan yang lama, kenapa mahasiswa-mahasiswa tidak ribut waktu
Pemerintahan yang lama menaikkan harga BBM dan menaikkan harga barang. Tapi mengapa di pemerintahan sekarang yang cenderung stabil, pemerintahan sekarang cenderung berpihak kepada masyarakat? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang tidak korup. Ya, kalau mahasiswa mendukung masyarakat yang korup, berarti mahasiswa yang sekarang yang duduk pada BEM di kampus-kampus terkenal di Indonesia ini mendukung proses dan sistem status quo yang akan menyelamatkan mereka ke jenjang politik yang mereka harapkan dengan tanpa sistem pengawasan korupsi yang kuat. Saya ingin katakan bahwa pemerintah saat ini sudah sangat-sangat stabil. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya, teman rekan-rekan mahasiswa, ayo berpikiran dengan cerdas. Karena setiap kali saya masuk dalam ruangan dan menyampaikan pesan-pesan kepada mahasiswa, pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa, saya katakan, baca dulu, perhatikan dulu, jangan menjadi seseorang yang pencitraan, jadilah seseorang yang profesional, dan kau bisa menjadi profesional di bidangmu, dan kau bisa menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Percayalah, apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Salam cerdas, salam Pancasila, merdeka!